Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laisa Juwita. Saya tidak sendiri, saya bersama kedua rekan saya yang bernama Erna Lestari dan Kiki Prayogi. Kami di sini dari kelompok 5. Kami akan memaparkan atau memecahkan sebuah permasalahan. Namun, sebelum masuk ke dalam pemaparan permasalahan, saya sebagai moderator, saya akan menjelaskan beberapa materi ya. Tidak banyak. Kita langsung aja. Yang pertama itu ada pengertian sistem dan mikroprosesor. Pengertian sistem yaitu gabungan dari beberapa elemen atau komponen yang membangun suatu fungsi tertentu, ya. Jadi kalau tidak memiliki fungsi atau hanya tergabung beberapa komponennya saja, itu tidak dapat disebut sebagai sistem. Contoh sistem di sini adalah radio, televisi, sistem komunikasi seperti laptop dan HP dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu mikroprosesor. Mikroprosesor ini adalah chip. Chip yang biasa kalian kenal adalah sebuah otak dari komputer ya. Nah, di dalam mikroprosesor ini ada ALU, ada CU dan register. ALU atau arithmetic logic ini biasanya digunakan sebagai pusat pengolahan data. CU atau control unit ya, digunakan itu sebagai pengontrol mikroprosesor itu sendiri. Dan register ini seperti memori di dalam mikroprosesor ini. Jadi register adalah tempat menyimpan dalam mikroprosesor yang bersifat sementara. Nah, selanjutnya adalah kontrol dan pewaktu. Kontrol dan pewaktu yang pertama ada fungsi kontrol dan pewaktu, control and timing. Ini adalah hal yang penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Yang kedua, dalam sekali waktu CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola yang tidak menentu dan kecepatan transfer komunikasi data yang beragam, baik dengan perangkat internal seperti register, memori utama, memori sekunder, perangkat periferal. Nah, yang ketiga, proses tersebut bisa berjalan apabila ada fungsi kontrol dan pewaktu yang mengatur sistem secara keseluruhan. Transfer data tidak dapat lepas dari penggunaan sistem bus, maka interaksi CPU dan modul itu akan melibatkan kontrol dan pewaktu sebuah pengatur bus. Nah, langsung saja kita masuk ke sebuah permasalahannya di sini. Di sini ada sebuah sistem berdasarkan pada mikroprosesor 8 bit, memiliki dua perangkat itu perangkat I/O dan pengontrol I/O. Untuk sistem ini menggunakan kontrolnya terpisah dan register status. Nah, kedua perangkat ini menangani data dengan basis 1 byte at time. Perangkat pertama memiliki 2 jalur status dan 3 jalur kontrol. Perangkat kedua memiliki 3 jalur status dan 4 jalur kontrol. Nah, pertanyaannya di sini adalah pertanyaannya berapa banyak register modul kontrol I/O 8 bit yang kita perlukan untuk membaca status dan mengontrol setiap perangkat. Yang kedua, berapa total jumlah register modul kontrol yang diperlukan mengingat perangkat pertama adalah perangkat khusus keluaran. Nah, yang ketiga, berapa banyak alamat berbeda yang dibutuhkan untuk mengontrol kedua perangkat. Langsung saja saya persilahkan untuk saudara Kiki Prayogi dan Erna Lestari untuk memecahkan permasalahan di atas. Terima kasih. Baik, untuk jawaban saya akan menjawab permasalahan bagian A ya. Mengingat sistem yang diberikan bekerja pada prosesor mikro 8 bit dan memiliki dua perangkat input-output. Ya, diketahui itu pengontrol input-output menggunakan kontrol dan register status yang terpisah. Lalu data sedang ditangani oleh proses byte by byte. Lalu perangkat 1 terdiri dari 2 baris status dan 3 baris kontrol, totalnya 5. Perangkat 2 terdiri dari 3 baris status dan 4 baris kontrol, jadi totalnya 7. Ya, untuk jawaban A yaitu disebutkan bahwa semua pengontrol input-output menggunakan kontrol terpisah dan register status, dan pengontrol input-output 8 bit yang menangani 1 byte.
Perangkat input-output memerlukan satu port output untuk kontrol dan satu port input untuk status. Ya, karena ini ada dua perangkat ya. Untuk perangkat satu, yaitu terdiri dari 2 jalur status dan 3 jalur kontrol. Jadi jumlah garisnya adalah 2 ditambah 5 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi dibutuhkan 5 register untuk membaca dan mengontrol perangkat satu. Lalu perangkat 2 terdiri dari 3 baris status dan 4 baris kontrol, sehingga jumlah total baris adalah 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi butuh 7 register untuk membaca dan mengontrol perangkat 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erna. Ya, baik. Untuk bagian B, diketahui bahwa device 1 hanya dimaksudkan untuk output. Jadi, device 1 hanya membutuhkan satu port untuk data, sedangkan device 2 membutuhkan port input serta port output dan memiliki 7 jalur I/O. Karena setiap perangkat membutuhkan satu port kontrol dan satu status port, jumlah port adalah 1 untuk device 1 dan 7 untuk device 2. Jadi totalnya 8 ports. Jadi jumlah total port adalah 1 untuk device 1 dan 7 untuk device 2. Jadi totalnya 8 port. C. Berdasarkan skenario di atas, dibutuhkan 8 alamat yang berbeda. Jadi 8 different control lines diperlukan untuk mengontrol kedua perangkat. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.